Halo teman-teman, selamat datang di Obras, obrolan santai Stikes Panti Rapih, Yogyakarta. Nah, di sini saya Valentino Andre dan saya tidak sendirian nih, saya bersama rekan saya. Ocha. Nah, di sini kita datang bintang tamu narasumber kita yaitu Bu Amri Amri. dari dosen sarjana gizi Stikes Panti Rapih, Yogyakarta. Nah, selanjutnya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga. Kak, Bu Amri lagi makan apa tuh? Kenapa ya? Cilok. Oh, cilok, Bu. Mau? Mau, Mau, Bu, mau. mau. Kayaknya suka tuh cilok. Iya, Suka. suka. Iya. Teman-teman yang di kuliah dan di kampus gitu kan juga suka ya Benar, cilok Ibu. itu. Karena yang jual di pinggir jalan, di Banyak, dekat Banyak. kampus, dekat sekolah itu banyak ya. Iya. banyak Oke. banget, Ibu. Cilok itu kan salah satu makanan selingan yang apa ya, sudah sangat populer gitu ya. Nah, makanan selingan itu apa? Tadi disebut ada snack food gitu ya. Makanan selingan itu adalah makanan yang dikonsumsi di antara makan utama. Jadi kan ada makan utama itu ada makan pagi, makan siang, dan makan malam. Nah, di antara itu, di antara makan pagi dan makan siang itu ada makanan selingan. Nah, itu yang disebut dengan snack pagi, ya, snack selingan pagi gitu. Kemudian di antara makan siang dengan makan malam itu ada snack selingan sore gitu. Nah, cilok itu salah satu jenis makanan selingan itu. Nah, dalam pola makan yang ada di Indonesia itu dalam satu hari itu terdiri dari itu tadi. Jadi kalau mulai dari pagi itu makan pagi, kemudian makanan selingan pagi, kemudian makan siang, makan selingan sore, dan makan malam. Nah, itu pola makan yang umum yang ada di Indonesia ini. Begitu. Nah, seperti tadi saya katakan cilok ya. Cilok ini merupakan salah satu jenis snack food ya, tadi snack food. Termasuk snack food tradisional nih. Snack food tradisional. Mengapa? Karena ini dibuat dari bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Jadi snack food tradisional itu pada umumnya dibuat dari bahan-bahan potensi lokal yang ada di sekeliling kita. Misalnya dari beras ketan, kemudian dari tapioka, dari jagung, kemudian kacang-kacangan, kelapa, gula merah, seperti itu. Nah, biasanya snack food yang tradisional itu bahannya seperti itu. Nah, kalau cilok tahu nggak bahannya dari apa? Tepung. Tepung apa yuk? Tepung terigu. Beras. Beras atau terigu? Kayaknya tepung. Iya. Kalau saya terigu sih. Iya. Udah biasa makan tapi belum tahu bahannya apa. Belum. Nah, cilok itu bahan utamanya adalah tapioka. Tapioka. Tapioka atau pati, ya. Pati itu pati yang berasal dari singkong atau ketela pohon. Jadi bahan utama cilok itu pati atau tapioka, gitu kan. Nah, udah itu jadi snack tradisional kan. Nah, kemudian karena ternyata penggemarnya kan banyak sekali, semakin populer gitu ya. Maka cilok ini sekarang bisa tampil kekinian loh. Tampil kekiniannya seperti apa kalau cilok itu? Misalnya, cilok itu sekarang diisi dengan apa misalnya? Udah pernah lihat cilok diisi apa? Telur. Diisi telur puyuh bisa, Abon. diisi abon, diisi daging, Ya. ayam, Kayak suwir-suwiran gitu, gitu ya? suwiran ya, bisa juga. Kemudian diisi keju gitu. Hmm. Nah, sehingga itu kan menjadi produk yang sekarang semakin diminati oleh anak-anak muda gitu kan. Benar. Nah, cilok yang snack food tradisional sudah bisa tampil kekinian gitu. Asalnya kan cilok itu biasanya dimakan dengan apa? Sausnya saus apa? Bumbu kacang. Bumbu kacang. Oke, bagus, sudah paham betul ini. Sudah terbiasa konsumsi. Cilok dimakan dengan bumbu kacang. Nah, sebetulnya orang-orang Indonesia itu pinter loh, ya.
mengapa cilok dikombinasi dengan kacang, saus kacang. Nah, tadi kan cilok itu kan berasal dari padi, bahan dasarnya. Padi itu pure karbohidrat padi, ya. Iya. Nah, kemudian ketika dia dikombinasi dengan kacang tanah itu sumber protein. Maka cilok itu, ya, ketika kita makan cilok dengan saus kacangnya itu, dia menjadi produk kombinasi antara sumber karbohidrat dengan sumber protein. Nah, jadilah komposisi cilok itu gizinya menjadi lebih baik, gitu kan. Yang kekinian tadi misalnya cilok ditambah daging, ditambah ayam suwir, ditambah telur, ditambah keju, bayangkan nilai gizinya kan semakin baik juga. Iya. Karena itu tadi sumber protein hewani. Kalau kacang tanah tadi, yang saus tadi sumber protein nabati, sama-sama sumber protein. Protein hewani kualitasnya lebih bagus dibandingkan protein nabati. Nah, sehingga ketika kita makan cilok dengan diisi macam-macam jenis protein hewani tadi, udah kita dapatkan kombinasi unsur gizi yang baik, yaitu karbohidrat dari ciloknya, kemudian sumber protein hewani ataupun nabati dari isian dan sausnya tadi. Gitu. Nah, udah tampil kekinian kan cilok. Nah, Kekinian banget sih, Bu. ada pertanyaan Nah, gimana lagi coba ini, tentang Bu. cilok? Nah, cilok kan itu kan biasanya kan sering dikonsumsi oleh Gen Z ya, Bu. Oh, Nah, paling sering iya. dibeli kan, Ibu. Oh, Itu kan tadi ada kandungan karbohidrat dan protein. Nah, iya. itu kalau sering dikonsumsi setiap hari itu sehat nggak sih, Bu, sebenarnya? Ya, karbohidrat dan protein kan unsur-unsur gizi yang kita butuhkan, ya. Jadi kita itu membutuhkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral begitu itu untuk mendukung pertumbuhan dan juga kesehatan kita, gitu kan. Nah, jadi ya kita harus makan makanan yang mengandung unsur-unsur gizi itu. Nah, cilok kan makanan yang tadi sudah mengandung karbohidrat dan protein, ya kan, dan dia berfungsi sebagai snack food, makanan selingan aja, ya, yang dimakan entah itu selingan pagi atau entah itu selingan sore, tapi dia sebagai makanan selingan aja. Jangan terus setiap hari dari pagi sampai malam makannya cilok terus gitu ya, enggak, karena dia hanya berfungsi sebagai makanan selingan yang jumlahnya itu terbatas. Jadi tadi kan dalam satu hari itu misalnya 100% porsi kita makan itu 100%, ya. Porsi snack food itu hanya 10%-nya. Jadi selingan pagi kita makan cilok ya cukup 10% dari porsi kita dalam satu hari. Snack sore juga 10% gitu. Nah, jadi sebagai snack food dengan jumlah yang kita konsumsi itu 10% dan itu ada unsur gizinya di situ. Nah, ini menjadi suatu produk makanan yang baik gitu. Nah, tapi kalau kan sekarang tuh Gen Z tuh kayak kalau udah makan dikit, wah kenyang nih, misalnya kan cilok nih, Bu. Aku mau sarapan nih. Mungkin kayak teman-teman saya kan Ibu di kelas tuh. Wah, udah sarapan belum? Belum, tapi malas cari makan. Terus pengennya tuh yang simple. Nah, kemungkinan kalau misalnya di depan Ibu. Nah, di depan tuh ada jualan cilok Ibu. Nah, saya pengganti sarapannya cilok itu boleh nggak sih, Bu? Nah, prinsipnya kita itu kan membutuhkan Iya. unsur-unsur gizi seperti tadi saya katakan, ya, zat gizi tadi ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, seperti itu, ya. Prinsipnya ketika kita makan dalam satu hari itu harus terpenuhi semua unsur gizi ini, ya. Bayangkan kalau kita makan cilok aja misalnya, maka kita baru mendapatkan protein dan karbohidratnya aja. Vitamin, mineral, serat belum ada. Gitu kan? Iya. Nah, boleh kita makan cilok, tetapi kita harus dapat memenuhi semua unsur gizi yang kita butuhkan itu ketika dalam satu hari, sehingga kecukupan unsur gizi kita untuk tubuh kita itu menjadi baik, terpenuhi, gitu loh. Ya, gitu. Nah, dia ngomong, kita lihat nih kayaknya ada banyak makanan ya. Ya, boleh Oca. minta tolong disebut. Oh, ini ya, Ya, oke. satu-satu makanannya yang ada. Iya, kalau ini Mbak Ocha sama Mas Andre, taunya apa nih? Saya- Ini bolu ketan.
Iya. Kalau ini kalau nggak salah Ibu dengan sebutan Motok. mochi Jawa. Mochi Jawa, Bener oke. ya Bu? Kayak yang ini waci ya, Bu. Betul. Iya. Terus ini kue lapis. Iya. Ini kalau nggak salah risol. Iya. Terus kalau yang itu apa, Mas? Lemper. Lemper. Oke, Bener nggak? baik. Udah familiar gitu kok Iya. dengan Bener. ini makanan seperti ini itu sering disebut sebagai satu kelompok makanan. Apa pernah dengar istilahnya belum? Belum sih Bu Belum, kayaknya. Bu. Makanan jajan pasar. Oh, Ya, ini sangat dikenal di Jogja ini sebagai satu kelompok makanan yang disebut dengan jajan Jajan pasar. pasar. Ya, mengapa disebut jajan pasar ya? Karena ini umum dijumpai di pasar tradisional, gitu kan? Iya. Nah, ini termasuk snack food juga ini makanan tradisional yang disebut jajan pasar ini. Ini termasuk snack food juga ya. Tadi sudah ada cilok. Nah, sekarang kita lihat yang jajan pasar ini sebagai snack food ya. Sekarang kita lihat kalau yang ini wajik nih, dibuat dari apa nih? Dari Beras ketan. Oke, betul, beras ketan. Bahannya kan Iya. ya potensi lokal Ya, ya. betul, Ibu. Oke. Kalau yang ini lemper tadi disebut lemper tadi bahannya apa kira-kira? Nasi. Lemper, kalau lemper Ketan. Beras ketan juga. beras ketan juga hanya ada isinya. Kalau lemper Ya. diisi Iya. apa? Ayam suwir. Ayam suwir. Ayam, oke. Terus ini namanya apa? Mochi Jawa. kalau Mochi saya. Jawa. Ada yang nyebutnya mochi Jawa nih Mas Andri. Iya. Tapi ada juga yang nyebut kueku. Nah, kalau Ya. kata Kak Ocha tadi apa? Moto kebo, Bu. Moto kebo, kalau moto kebo itu biasanya ada 2 bulatan gitu. Oh, Oh, 2 bulatan. Karena mata kan 2 kan. Iya. Jadi ada 2 bulatan gitu kan. Nah, kalau ini kueku. Terus ini kue lapis betul tadi. Iya. Terus ini risol. Risol. Ya. Risol itu sebelumnya kita mengenalnya isinya apa? Sayur. Sayur. Benar, Ya. sayur. Sayur. Nah, sekarang ada risol kekinian nih. Ada. Diisi apa sekarang misalnya? Mayo. Iya, Nah, mayo. diisi mayo, ada sosisnya Ya, gitu ada kan. telurnya bisa. Ada telur, sosis, mayo. Nah, udah tampil kekinian risoles. Iya kan? Ya, benar. Nah, kemudian juga ada ini kue lapis. Ini terbuat dari apa kalau kue lapis tadi? Kalau kue lapis tuh kayaknya kurang tahu ya. Kayak makan enak gitu. Iya. Tapi kurang tahu. Bisa beras, Oh, beras beras. biasa atau beras ketan. Kalau wajik nih, wajik tadi beras ketan dan apa? Dia cuma ada 2 bahan pokok atau 3 Gula. bahan pokok. Beras ketan, gula, sama supaya gurih gitu. Garam, garam, oke, santan. yang gurih santan. Oh, Beras ketan, gula, dan Dan santan. Oke, terus ini kueku. Kalau kueku itu apa bahannya? Rasanya kan kenyal gitu, Ya. teksturnya kenyal gitu. Kayak- Kira-kira dari apa tuh? kalau mochi itu biasa tuh dari tepung beras juga nggak sih, Bu? Beras apa tadi? Beras biasa apa beras ketan? Beras ketan. Beras ketan karena dia kenyal, Iya, gitu kan. benar. Oke, lemper tadi dari ketan. Baik. Nah, ini jajan pasar. Jajan pasar itu ada yang rasanya manis, gini tadi ya, ada wajik, lapis, kueku itu kan manis. Kemudian yang risol itu yang gurih ya, Gurih. karena sayur, daging ataupun mayones gitu. Tapi kita lihat sekarang, bahan dasarnya ini tadi terdiri dari apa yang pokok? Bahan dasar pokoknya itu apa tadi? Tepung beras ya. Tepung beras atau tepung beras ketan. Ya, tepung beras atau tepung beras ketan. Itu juga sumber karbohidrat. Sama seperti cilok tadi, ya. Dia dari tapioka, dia juga karbohidrat. Nah, beras ketan dan juga tapioka itu sebagai karbohidrat, jenis karbohidrat yang memiliki indeks glikemik tinggi. Sudah pernah dengar istilah indeks glikemik itu? Wah, karena kita Belum beda pernah ya. prodi kayaknya belum pernah sama sekali, Bu. Jadi gini, kalau kita makan itu kan tubuh kita itu kadar glukosa darahnya itu akan memberikan respon. Iya, Bu. Gitu kan. Jadi ketika kita makan maka kadar glukosa dalam darah kita itu menunjukkan respon bisa cepat, drastis gitu, meningkat drastis atau lambat gitu kan. Nah, karbohidrat ya dia sebagai sumber glukosa kan.
karbohidrat sebagai sumber glukosa itu ketika dimakan, ada jenis karbohidrat yang dia akan memberikan respon yang cepat melonjak. Melonjaknya itu tinggi kadar glukosa darah kita. Nah, makanan-makanan yang ketika kita konsumsi itu menyebabkan lonjakan kadar gula darah tinggi itu yang disebut makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi. Sedangkan makanan yang kalau kita makan itu respon glukosa darahnya itu tidak tinggi, ya, bisa sedang, bisa rendah gitu, maka disebut dengan makanan yang memiliki indeks glikemik sedang atau rendah. Nah, tadi saya katakan tapioka, beras ketan itu adalah jenis makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi. Itulah, ya. Nah, beras menjadi makanan pokok kita kan, kita makanan pokoknya kan nasi toh. Nah, sehingga kita itu sebetulnya setiap hari karena makan nasi terus kita itu mengkonsumsi makanan dengan indeks glikemik tinggi, ya, sehingga respon glukosa darah kita itu melonjak dengan cepat, yang itu semakin lama akan mengarah kepada terbentuknya atau timbulnya kasus penyakit diabetes. Mengapa kasus diabetes di Indonesia itu tinggi? Nah, karena mungkin salah satunya, dan tampaknya juga iya ya, karena kita banyak mengkonsumsi makanan yang indeks glikemiknya itu tinggi. Itu. Nah, sekarang PR-nya kan jadi ini tadi. Iya, benar. PR-nya itu snack food kita itu ternyata banyak yang terbuat dari tepung beras, beras ketan, dan juga tapioka. Bagaimana supaya membuat snack food kita itu, snack food tradisional kita itu yang sudah bisa tampil kekinian, tapi juga sehat. Dalam arti indeks glikemiknya itu bisa tidak terlalu memberikan dampak yang negatif pada tubuh kita. Nah, itu ada macam-macam nih strategi yang bisa kita upayakan nih supaya snack food kita itu, snack food tradisional kita itu selain bisa sebagai produk kekinian, tapi juga sebagai produk yang sehat. Nah, salah satu contohnya ini. Contohnya mana, Ibu? Contohnya ini nih. Bolu ketan. Bolu ketan. Kok kenal bolu ketan? Kenal, Ibu. Kalau di sekarang tuh ini FOMO, Ibu, yang di TikTok tren. Gitu ya, bolu ketan ya. Iya. Ini bolu ketan nih. Bolu ketan. Bolu ketan berarti terbuat dari apa kalau namanya bolu ketan gitu? Ketan. Iya, beras ketan. Beras ketan ya? Iya. Beras ketan tadi padahal indeks glikemiknya tinggi. Tapi kita kenal beras ketan itu ada dua macam. Ada dua macam, Ibu. Ada dua macam beras ketan. Ada beras ketan putih, ada beras ketan hitam. Oh. Lah, bolu ketan itu kira-kira dari yang beras ketan mana? Kalau dari warnanya hitam sih harusnya. Iya, berarti ini memang terbuat dari beras ketan hitam. Oh. Nah, sekarang kita mau melihat nih, kira-kira beras ketan putih dibandingkan beras ketan hitam itu bedanya apa? Gitu kan? Wah, kalau beda warna jelas. Benar. Maksudnya jauh seperti itu. Beda warna, kalau beda kandungan tidak tahu itu. Iya, jelas beda warnanya ya. Nah, beras ketan putih tadi kan termasuk yang indeks glikemiknya bagaimana? Tinggi kan. Nah, sekarang kita lihat beras ketan hitam. Beras ketan hitam itu warnanya kan hitam tua gitu ya. Karena dia kan punya senyawa yang disebut antosianin ya. Ada antosianin yang memberikan warna itu. Nah, antosianin itu dia berikatan dengan serat yang ada di lapisan dari beras ketan itu. Karena dia melapisi begitu, dan warnanya hitam atau sianinnya ini tadi ya, maka dia memberikan kenampakan hitam itu. Nah, tetapi warna hitamnya itu tadi, senyawanya tadi kan berikatan dengan serat, sehingga beras ketan itu berarti mengandung serat ya. Lain dengan beras ketan putih. Beras ketan putih ya putih polos gitu aja, dia lapisan luarnya itu udah digiling, udah disosok gitu, sehingga nggak punya lapisan luar yang mengandung serat.
Tapi kalau beras ketan hitam itu punya lapisan luar yang mengandung serat. Bedanya di situ. Simpel bedanya. Beras ketan putih nggak ada seratnya, beras ketan hitam masih mengandung serat. Nah, tapi ini dampaknya akan luar biasa. Dampaknya kalau beras ketan putih itu karena nggak ada seratnya, dia indeks glikemiknya tinggi. Maka kalau beras ketan hitam karena dia ada seratnya, maka indeks glikemiknya rendah. Kira-kira lebih sehat dimakan yang mana nih? Ketan hitam. Iya, itu kalau dimakan beras ketannya aja, ya kan? Kalau kita makan beras ketannya aja, tentu beras ketan hitam yang ada seratnya itu lebih menguntungkan untuk kesehatan kita. Tetapi apakah beras ketan putih terus nggak bisa kita makan? Nantinya kita nggak bisa makan jajan-jajanan ini nanti ya. Ya, maka kita upayakan. Kita upayakan gimana nih untuk meminimalkan resiko indeks glikemik yang tinggi pada beras ketan putih itu tadi. Yang bisa menurunkan indeks glikemik itu kan antara lain serat tadi ya. Maka kita upayakan bagaimana produk-produk snack food kita yang terbuat dari bahan dengan indeks glikemik tinggi ini bisa kita konsumsi bersama dengan serat. Serat itu bisa dari sayuran, bisa dari buah-buahan seperti itu. Maka ketika kita makan ya dari karbohidrat berindeks glikemik tinggi tadi dengan ada serat begitu, maka ini akan lebih menurunkan resiko terhadap respon glukosa darahnya. Karena serat sifatnya itu nanti akan dapat menghambat penyerapan glukosa dari bahan yang indeks glikemik tinggi tadi. Nah, karena glukosanya itu tertahan oleh serat, maka respon glukosa darah indeks glikemiknya itu menjadi tidak drastis, tidak melonjak cepat gitu. Nah, sehingga ketika kita makan snack food yang itu tadi dari bahan yang berindeks glikemik tinggi tadi, kita imbangi dengan serat ya. Ya. Misalnya cilok itu. Cilok ya. Cilok tadi kan ada bumbu kacang ya, saus bumbu kacang. Mungkin enggak kalau misalnya kita makan cilok, tapi juga di situ ada salad buahnya. Bisa. Ada salad sayurnya. Bisa kan? Bisa. Saladnya itu nanti dressingnya atau apa itu? Sausnya gitu ya. Buah atau sayur tadi dressingnya bisa mayonnaise. Atau kalau mau mendukung yang biasanya kacang bisa selada Bangkok. Selada Bangkok itu sausnya kan terbuat dari kacang. Jadi ada sayuran gitu, terus dia sausnya salad ya, salad dari sayuran, sausnya dari bumbu kacang. Itu selada Bangkok. Sejenis salad juga. Nah, bayangkan kalau kita makan cilok dengan salad. Kira-kira lebih sehat mana kita makan cilok aja dibanding dengan kita makan cilok dengan ada pendampingnya salad gitu. Entah salad buah, entah salad sayur gitu. Dengan salad harusnya. Iya, nah itu. Dan mungkin juga lebih enak loh, karena rasanya lebih variatif juga kan. Lebih variatif gitu. Nah, bisa dicoba tuh. Tapi dari sekarang kayaknya Gen Z belum pernah sama sekali ya. Apalagi di generasi sekarang Nah, gitu. Tapi salad sudah menjadi makanan yang disukai loh sekarang oleh Gen Z. Kan udah sadar kesehatan kan. Ya, jadinya sudah banyak mengkonsumsi salad sebagai sumber serat kan. Nah, itu bisa untuk pendamping makanan misalnya cilok tadi misalnya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan makanan yang semakin sehat untuk tubuh kita. Gitu. Gitu. Berarti kalau salad tadi itu boleh dipakai bumbu kacang Pak? Boleh kan, ada salad itu yang sausnya bisa dari mayonnaise, bisa saus Thousand Island gitu kan namanya. Ada juga yang itu tadi selada Bangkok itu sausnya saus kacang karena lebih tradisional itu. Berarti kalau Beli jadi ya ada. Jadi kalau pakai mayonnaise itu sebenarnya sehat nggak sih Bu? Ya sehat. Mayonnaise kan terbuat dari telur juga toh. Dia terbuat dari telur, minyak dan asam. Ya, mayonnaise terbuat dari itu, telur, minyak dan asam. Dicampur menjadi emulsi campuran seperti itu. Nah, jadilah mayonnaise. Mayonnaise yang baik ya kenampakannya homogen gitu kan.
Kalau yang nggak baik, maka dia akan memisah antara minyak dengan itu tadi kan ada saus, ada minyak, ada telur, ada asam kan. Nah, dia akan terpisah menjadi 2 lapisan. Itu kalau nggak tercampur dengan baik. Tapi kalau mayones yang baik itu dia bisa homogen gitu. Berarti walaupun kayak kelihatan kan kayak ada cara pembuatan mayones kan Ibu, Heeh. banyak minyaknya gitu ya. Nah, itu berarti termasuk aman berarti? Ya, seperti tadi saya katakan, minyak itu kan minyak dan lemak itu kan sama, hanya beda wujudnya aja ya. Itu kan salah satu yang kita perlukan juga. Kita kan butuh tadi ya, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Semua unsur gizi itu kita butuhkan. Masalahnya itu seberapa banyak kita mengkonsumsinya. Yang baik kan yang pas, ya kan? Benar, Ibu. Yang pas itu yang seberapa sih? Yang pas itu ada standarnya, itu ada tabelnya, angka kecukupan gizi. Di situ udah tercantum berapa sih yang baik untuk kita itu, kebutuhan akan unsur-unsur gizi itu. Lah, jadi masalah itu kalau konsumsinya itu melebihi atau kurang. Masalahnya kan itu, ya. Apapun makanan yang kita makan itu nggak bagus kalau terlalu banyak atau terlalu sedikit, itu nggak bagus. Tapi kalau jumlahnya pas sesuai dengan kebutuhan kita nggak masalah, ya gitu. Lemak itu kita butuhkan, ya. Protein kita butuhkan, karbohidrat kita butuhkan, kebutuhannya sesuai dengan standar yang kita butuhkan. Ya nggak bagus kalau lebih atau kalau kurang. Kalau lebih jadi apa? Jadi kelebihan berat badan? Kelebihan berat badan, obes gitu kan. Kalau kekurangan ya berarti jadi Kurang gizi, kurus gitu. Nah, cari yang pas gitu kan. Cari yang pas gimana cara gampangnya? Cari yang pas. Gampangnya, kalau ada tabelnya itu, ada perhitungannya gitu, ada. Yang gampang aja. Selalu ngecek apa? Gula darah? Atau gula darah ngecek apa? Gula darah kan, kalau gula darah khusus glukosa aja. Kalau berat badan kan simpel. Benar. Simpel ngecek berat badan. Kalau berat badan kita itu relatif stabil, gitu, ya naik 0,5 kilo, nanti turun lagi 0,5 kilo kembali ke asal. Ya berat badan kita itu sudah standar, kemudian kita cek, terus naik turunnya itu ya seperti itu, ya itu dikatakan kan stabil. Artinya antara yang kita makan dan kita beraktivitas itu sudah balance. Gitu. Ya kan? Nah Ibu, sekarang kita kembali ke jajan pasar lagi nih. Oh, ini jajan pasar lagi, oke. Nah, ini kan kalau di jajan pasar itu kan anak Gen Z kurang minat ya, Bu. Nah, itu tuh kurang minatnya tuh emang karena tampilannya atau kan kalau kata tadi Uca. Ini Ibu, kan Gen Z sekarang itu lebih banyak yang kurang mengonsumsi gula. Gulanya itu dikurangin gitu. Oh, harus Kalau dikurangin. iya, kalau misal tadi di wajik ini kan gulanya tinggi ya, Bu. Nah, itu kurang minatnya Gen Z itu karena gulanya tinggi atau karena bentuknya kurang menarik. Oke. Ya. Nah, PR kita selanjutnya itu kan bagaimana membuat makanan ringan atau snack food tradisional ini semakin bisa memiliki tingkat penerimaan yang tinggi ya di kalangan Gen Z, orang-orang muda gitu. Nah, tadi kan beberapa cara sudah dilakukan kan, seperti misalnya bolu ketan. Ya, benar Ibu. Bolu ketan kan udah jadi sekarang sedang trending, sudah boom. Tentu menjadi suka kan. Ya, benar. Nah, berarti kan memodifikasi bahan beras ketan menjadi produk yang katakanlah produk yang disukai ini bentuk bolu gitu kan, maka menjadi makanan yang harapannya nanti menjadi kesukaan Gen Z tadi. Ini kan cara-cara, upaya-upaya. Ini udah. Terus tadi risol. Ya, risol kan yang risol isi mayo, telur, sosis kan disukai oleh Gen Z. Sukai banget itu. Nah, berarti kan udah mulai disukai gitu kan. Nah, terus apalagi misalnya terus kalau kayak ini Bu, ini kan biasanya ini kelihatan monoton banget kan ini. Oh, yang wajik nah, ya. Wajik. Nah, wajik itu ini memang
aslinya kan kayak gini ya, Nah. wajik itu dari gula merah kan, santan gula merah gitu kan, Hmm. jadi penampilannya seperti ini. Tapi sekarang ada variasi yang lain. Misalnya warnanya tidak merah, tidak coklat, tapi dia pakai gula Gula. pasir, jadi warnanya sesuai dengan keinginan kita mau dibentuk warna apa. Misalnya diwarna dengan warna bunga telang, ungu. Nah, kan jadi wajik bunga telang. Nah, dia menjadi produk yang lebih sehat karena di situ ada antioksidannya, gitu kan. Penampilannya juga lebih menarik, misalnya. Selain bunga telang misalnya dari buah naga. Ya, dia dicampur dengan buah naga gitu kan, menjadi wajik buah naga juga. Dia tinggi serat, ya, ada buahnya di situ. Maka dia menjadi lebih sehat juga, warnanya lebih menarik, ya. Nah, itu mungkin juga nanti akan disukai. Jadi banyak sekali peluang untuk bisa memodifikasi atau mengembangkan snack food kita ya, snack food kita yang tradisional ini untuk bisa semakin disukai. Gula misalnya, pakai gula tapi masih agak mahal ya ini. Misalnya pakai gula yang non kalori, gula alami tapi yang non kalori, misalnya dari stevia gitu kan. Itu juga bisa. Jadi mengurangi resiko untuk kita gula darahnya tinggi gitu kan. Atau pakai pemanis buatan, aspartam misalnya, itu yang diizinkan kan, aspartam itu pemanis buatan yang diizinkan untuk memberikan rasa manis pada produk. Gitu. Ya, apalagi nih? Ini Bu penasaran kan, ini kan kalau ketan kita tuh ada namanya ada Apa? ketan putih, ketan hitam. Nah, kan biasanya kalau orang gitu makainya beras merah. Oh Itu iya. bisa nggak Ibu? Iya, beras merah itu juga dia mengandung serat juga ya. Tapi berbeda dengan beras ketan. Kalau beras merah itu beras biasa, sama seperti beras putih itu, hanya dia ada warna merahnya dan itu ada seratnya juga. Nah, sehingga dia indeks glikemiknya juga lebih rendah dibanding beras putih. Tapi agak beda komposisinya antara beras biasa dengan beras ketan. Misalnya sama-sama putih, sama-sama yang putih, beras putih dengan beras ketan putih yang sama-sama putih ya. Sama-sama putih itu beras biasa itu patinya itu kandungan amilopektinnya lebih rendah. Kalau yang beras ketan itu amilopektinnya, karbohidratnya, lati amilopektinnya itu lebih tinggi. Sehingga ketika mateng, ketika masak itu kan beda sifatnya antara beras putih dengan beras ketan. Kalau beras putih sesudah mateng kita makan ya seperti nasi yang biasa itu. Tapi kalau beras ketan dia sifatnya lebih manis, lebih lengket gitu kan. Nah, karena ada perbedaan di kandungan amilopektin itu, ya. Amilopektin itu semakin mudah dipecah menjadi glukosa, ya, dibandingkan amilosa. Jadi beras ketan itu dibanding beras putih dia lebih tinggi indeks glikemiknya. Gitu. Karena perbedaan kandungannya tadi. Gitu kan. Nah, kalau yang beras merah sama beras ketan hitam? Beras merah sama beras ketan hitam. Kalau beras merah itu kan dia beras biasa, jadi nggak banyak amilopektinnya. Ya, sehingga sifatnya juga lain. Beras merah kan ya seperti beras-beras biasa ketika matang. Beras ketan hitam kan ya seperti beras ketan tapi warnanya hitam, lebih lengket. Amilopektinnya tentu lebih banyak di beras ketan hitam. Meskipun indeks glikemiknya lebih rendah dibanding beras ketan putih ya atau beras biasa. Karena ada seratnya. Iya, Bu. Oke. Jadi saya itu sebelum makan beras ketan sama orang tua itu kadang nggak boleh makan beras ketan dulu sebelum makan. Itu nanti bikin sakit perut. Itu mitos atau fakta sih, Bu? Ya, kadang-kadang itu ada juga yang begini. Karena tadi sifatnya yang lekat tadi ya, sifatnya lekat kan beras ketan itu. Nah, mungkin ketika dikonsumsi ya perut kita itu kosong gitu ya. Perut kita kosong ketika dikonsumsi gitu, maka dia akan memberikan sifat yang di lambung itu lebih ini mungkin ya, lebih
lebih apa ya, menggumpal, kemudian terurainya mungkin lebih sulit dan sebagainya, karena dia juga memiliki sifat yang lekat itu tadi, gitu. Sehingga ya kadang kita merasakan perutnya sakit perih gitu Iya. kan. Nah, mungkin karena eh, sifat fisiknya dari beras ketan tadi yang memang lekat itu yang memberikan dampak seperti itu. Sehingga ya betul ya Bu, yang Iya. dikatakan tadi, baik kalau kita ada makanan yang sudah kita konsumsi sehingga lambung kita itu sudah terisi, kemudian ketika kita makan beras ketan yang sudah matang gitu, nah sudah ada lapisan dari makanan yang lain yang ada di lambung itu. Kan gitu ya, kan sifat fisiknya lain tadi ya, beras ketan tadi. Nah, terus Ibu kan tadi kan Mm-mm. banyak nih jajanan kayak dari Mm-mm. beras. Nah, pasti kan kalau nggak salah tuh ya, Mm-mm. Ibu Ya. saya sering buat Eh, makanan kayak fermentasi, Bu. oh Nah, kan iya, biasanya fermentasi ada tape, terus iya. ada buat saya dari singkong, gatot ya, Bu. Oh iya, iya. Nah, itu tuh sebenarnya kok kan kalau yang dari inovasi fermentasi itu kan kalau tapi itu nggak ketinggalan ya, Bu. Masih kayak Mm-mm. di tradisinya Jawa itu pasti ada kan, Iya Ibu. betul. Entah ada di acara tunangan atau acara-acara besar kayak Iya, sembahyang atau iya, apa pasti ada kan Ibu. Tapi iya. nah, tapi kalau yang kayak gatot, growol itu kayak Mm-mm. kurang diminati itu. Itu Iya, kenapa sih, Bu? iya. Itu kan sebetulnya salah satu snack food tradisional kita juga ya. Tetapi memang sepertinya masih belum populer seperti yang sebelumnya ini Ya, tadi benar ya, itu. belum populer ya. Tapi itu sebetulnya snack food yang sehat loh, itu baik untuk tubuh kita. Jadi seperti gatot, growol gitu, itu kan produk-produk hasil fermentasi toh. Dia itu merupakan sumber probiotik, sumber prebiotik. Nah, probiotik, prebiotik itu terkait dengan mikrobia yang ada di saluran cerna kita yang akan memberikan kesehatan pada saluran cerna kita. Sehingga kalau kita makan growol misalnya gitu ya, itu kita akan memberikan kondisi yang sehat untuk saluran cerna kita. Gitu ya. Karena probiotik itu kan bakteri yang bagus ya, jenisnya bakteri asam laktat. Kalau di growol itu dia bisa tumbuh di dalam saluran cerna kita, kemudian dia bisa mematikan begitu ya, dengan mematikan untuk bakteri yang lain yang menimbulkan penyakit di dalam saluran cerna kita, sehingga kan saluran cerna kita hanya ditumbuhi bakteri baik kan. Ya, benar. Nah, itu menjadi kondisi yang sehat untuk saluran cerna kita. Nah, makanan tradisional tadi seperti disebutkan tadi kan ada gatot, ada growol, semua berbasis singkong itu. Ya. Ya, berbasis singkong. Jadi makanan fermentasi dari singkong itu merupakan makanan yang baik karena dia sumber probiotik dan prebiotik. Berarti kalau kita makan gatot tuh berarti justru malah bagus untuk pencernaan ya, Bu? Bagus untuk kesehatan saluran cerna kita. Tapi kenapa Gen Z itu sekarang malah nggak suka ya, Bu? Nah, itulah mungkin karena belum tahu bisa, mungkin belum tahu, atau mungkin juga belum ada variasi, modifikasi dari produk itu yang bisa memberikan tampilan kekinian gitu kan. Nah, mungkin jadi PR ini gimana nih supaya gatot, growol itu bisa menjadi produk yang kekinian yang disukai. Nah, ini menjadi PR kita bersama nih, sambil juga bagaimana memberikan pemahaman edukasi, begitulah katakanlah, untuk menyampaikan bahwa ini salah satu snack food tradisional yang sehat, yang baik untuk kesehatan kita. Padahal gatot ini makanan favorit saya, Bu. Tapi sekarang tuh udah nyari itu susah banget, Ibu. Iya, Pak. Tapi sudah ada juga ini dibuat kekiniannya, satu bentuknya misalnya ada gatot instan. Oh, gatot instan ya, Bu. Kayak Iya. mana itu bentuk? Iya kan, ada gatot instan, ada tiwul instan gitu. Nah, itu kan pengembangan salah satu bentuk pengembangan dari produk-produk itu, harapannya supaya itu juga bisa menjadi kekinian, banyak peminatnya. Jadi ketika gatot instan atau tiwul instan gitu ya, masaknya cepet aja. Kita sudah punya itu produknya, kita cuci sebentar, kita kukus misalnya, udah jadi gatotnya.
Jadi praktis. Kekiniannya ini dalam bentuk praktisnya Iya, ini benar. ya, tinggal harus ini supaya disukai. Terus katanya itu kalau gator itu cara prosesnya semakin lama prosesnya semakin nikmat. Benar nggak sih? Ya ada standarnya sih ya, ada standarnya dalam arti berapa lama dia harus kan melalui proses Oh, perendaman iya, betul Ibu. ya kan. Jadi harus berapa lama direndam gitu kan, itu ada standarnya ya supaya memberikan sifat organoleptiknya, rasa, bau, kemudian tekstur itu yang paling bagus. Semua ada standarnya itu. Tapi kok semakin lama dia nggak semakin bagus berarti? Ya ada standarnya itu. Kalau semakin lama ya misalnya direndam semakin lama, maka cita rasa bau asamnya itu akan semakin kuat, misalnya gitu. Jadi tetap ada standarnya. Growol misalnya juga begitu. Oh iya. Growol itu ada standar prosesnya, ya ada standar prosesnya supaya menghasilkan sifat organoleptik yang baik. Artinya asamnya tidak kuat, teksturnya sudah bagus gitu-gitu. Nah Ibu, ya kan Ya. kalau sekarang itu kok nggak salah, ini Bu, saya nyari di internet kalau nggak salah Ya. di media sosial sana tuh TikTok Ibu. Ya. Nah itu kan ada namanya kalau nggak salah gendar Ibu, Ibu tahu ya? Gendar, oh iya. Nah itu gendar itu kan katanya bahannya ada campuran dari namanya kalau nggak salah bleng apa ya? Bleng. Nah itu katanya itu borak Ibu, apa benar Ibu? Iya memang. Jadi gendar termasuk kerupuk itu, kerupuk gendar juga kan ya. Itu kan salah satu bahan tambahannya kan tadi disebut bleng tadi. Bleng memang mengandung borak. Jadi memang sebaiknya tidak dikonsumsi gitu kan. Ya cari alternatif kerupuk yang lain gitu kan. Atau sampai nanti ada produk gendar yang dibuat tanpa bleng. Tentu nanti ada caranya. Cuma saya belum tahu persisnya seperti apa. Kalau tanpa menggunakan bleng itu, tapi ada tanpa menggunakan bleng tetap mirip gendar gitu. Oke. Nah ini tentang apa tadi, ada cilok, ada jajan pasar, tadi ada makanan hasil fermentasi yang semua itu tadi merupakan snack food tradisional yang kita upayakan terus untuk semakin digemari, diminati gitu. Supaya beradaptasi dengan perubahan zaman ya. Iya, gitu. Apalagi generasi sekarang tuh sukanya pilih-pilih. Ya. Apalagi FOMO itu. Iya. Nah, kalau untuk menurut Ibu nih, tanggapan Ibu untuk produk-produk snack food tradisionalnya yang kita punya itu Bu, itu kan kalau dilihat dari harganya kalau nggak salah mahal ya. Iya. Nah itu tuh bagaimana Bu? Kadang-kadang diibaratkan dengan kayak dimsum atau teriyaki itu malah Gen Z itu lebih tertarik ke makanan yang kayak bukan asli punya Indonesia, tapi malah di luar. Kayak bilang kayak kurang menarik, terus harganya terlalu mahal. Itu tuh tanggapan Ibu gimana untuk inovasi biar supaya kekinian? Oke, baik. Pesan atau saran? Iya. Nah, misalnya jajan pasar ya, jajan pasar itu kan ini ukuran yang biasa kita lihat seperti ini. Tetapi sekarang itu dari sisi penyajian, jajan pasar itu sudah dimodifikasi. Dia ukurannya menjadi lebih kecil. Biasanya justru ditampilkan di hotel-hotel, di tempat acara-acara perjamuan tertentu gitu kan. Itu jajan pasar tampil dengan porsi yang agak kecil. Sehingga penampilannya lebih menarik dan juga makannya itu tidak terlalu mengenyangkan. Dan harganya karena ukurannya lebih kecil bisa jadi lebih murah. Nah mungkin itu salah satu cara bagaimana supaya dari sisi harga itu menjadi lebih terjangkau, katakanlah begitu ya. Nah itu cara-cara memodifikasi seperti itu ya. Nah snack food itu kan jenisnya tadi macam-macam tadi ya. Ada yang ini jajan pasar, cilok yang tradisional dengan makanan fermentasi tadi. Tapi kan juga ada snack food yang bukan tradisional gitu kan. Ada misalnya tadi apa dimsum gitu. Nah itu snack food oriental kan itu ya, oriental gitu. Tapi
Terus sudah banyak berkembang di sini Iya. juga dan menjadi snack food yang bisa kita jumpai, melengkapi snack food tradisional Tradisional. yang kita punya juga, gitu. Kalau sempol tradisional apa bukan? Kayaknya tradisional sih. Tradisional, ya kan? Sempol itu kan mirip-mirip dengan dimsum, mirip-mirip Iya. dengan somai Somai. gitu kan? Sempol. Nah, Iya kita nggak? punya, gitu kan? Oh, Kita juga punya. Sempol itu snack food juga, tradisional juga. Dan peminatnya sekarang kan banyak banget sih, banyak Bu. banget kan. Nah, Papeda itu tradisional juga, Ibu? papeda itu makanan pokok. Oh, pokok. Makanan pokok dari Papua kan. Di sana kan makanan pokoknya dari sagu, kita beras di sini itu. Kalau di Jogja, nah kalau sana sagu itu dia menjadi makanan pokok. Ya itu disebut papeda itu. Tapi ini, Bu, di jajanan kayak kaki lima itu ada kan yang apa kayak dari papeda terus digulung kasih Oh bumbu. iya, kayak dikasih bumbu seperti Heeh. cabe gitu-gitu kan, Nah, Mas? terus Iya. digulung itu Bu, kayak telur gulung. Iya. Itu termasuk tradisional apa? Tradisional Indonesia kan dari Papua. Oh. Makanan tradisional itu tradisional Indonesia maksudnya itu yang berasal dari semua wilayah Indonesia. Oh. Cilok itu kan juga dari mana kalau cilok? Dari mana cilok? Bandung. Bandung. Jawa Barat kan? Ya. Dari Jawa Barat, kemudian dari Papua Iya. tadi. Nah, makanan-makanan yang ada, snack food yang ada di tiap-tiap wilayah Indonesia itu menjadi makanan tradisional Indonesia. Oh, baik dari cireng. Iya. Itu juga Cilok kan tradisional. sejenis dengan Cireng. cireng, cimol, cilor, gitu-gitu. Ya, kan sejenis gitu, sama untuk bahan dasarnya. Kalau martabak, Ibu? martabak itu aslinya kan besar gitu Iya, kan. itu tradisional nggak, Bu? Tetap tradisional. Kira-kira dari mana itu? Bandung. Kok Bukan. nggak tahu, Ibu? Martabak, ada martabak India, ada martabak Arab. Ya. Oh, itu bukan asli Indonesia berarti? Ya, bukan. Menurut saya kok kita lebih mengenalnya dari itu ya, dari India, Iya. dari Arab begitu. Tapi kan kemudian terus diadaptasi di Indonesia sehingga ya muncullah martabak Bandung yang apa kekasannya itu mesti pada bumbu-bumbunya itu akan memberikan kekasan sendiri-sendiri sesuai brandnya itu. Kalau ini martabak India ya mesti dia cita rasanya Rempah-rempah. khas India ya, garam masalahnya Iya. lebih tampak gitu kan. Nah, kalau ini khas Arab nanti akan beda lagi ya. Kemudian ya sesuai dengan di mana itu diproduksi, kemudian membawa brand yang mana. Nah, gimana? Ada yang bertanyakan dengan teman-teman saya? Ada yang bertanyakan lagi nggak tentang jajanan masyarakat tradisional ini? Cukup ya. Nah, baik Ibu. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita, Ibu. Apa pesan Ibu untuk Genci atau untuk penjual dari baik dari jajanan pasar ini untuk sarannya untuk mengembangkan itu bagaimana gitu? Baik, kita punya snack food tradisional yang jenisnya banyak sekali ya. Dan snack food tradisional yang kita miliki itu sudah mulai berkembang menjadi snack food tradisional yang kekinian ya, yang penampilannya semakin baik, yang nilai gizinya semakin baik, yang cita rasanya semakin baik, semakin praktis cara mengkonsumsinya. Nah, itu semua menjadi satu kekayaan yang luar biasa. Nah, tinggal kita bagaimana bersama-sama bisa terus mengembangkan snack food tradisional kita ini sehingga sungguh-sungguh menjadi snack food yang semakin sehat, semakin kekinian. Nah, gitu teman-teman, jangan malu untuk mencoba jajanan produk asli dari negara kita Indonesia. Karena untuk mengembangkan UMKM lokal, untuk mengenalkan lagi supaya jalan pasar kita tuh nggak ketinggalan zaman dari produk-produk yang lainnya. Nah, mungkin situ aja Ibu untuk pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak Ibu sudah memberi kita wawasan yang cukup panjang dan sangat berguna bagi kita. Karena kita nggak tahu sebenarnya kandungannya apa, terus ada tadi glikemia itu
wah itu sangat wawasan baru kita sih Bu. Dan itu teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menonton di channel kita Stikers Pandirapi Yogyakarta, dan terima kasih untuk rekan saya Ocha dan Amri. Ibu Amri selaku narasumber kita, dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah.